Hai semua, selamat datang di podcast 2 dengan aku Ardelia dan partner aku Kenaya, Romario, Fabian, Raffi, dan Fatin. Kali ini topiknya itu adalah tentang kesehatan mental pada remaja. Dan dengan narasumber kita, Halo, perkenalkan aku Karen, Duta Genre tahun 2024, Jakarta Pusat. Nah, sebelum kita mulai, aku mau berterima kasih kepada Kak Karen karena udah bersedia jadi narasumber. Aku penasaran nih, boleh nggak ceritain tentang diri kakak? Oke, aku itu salah satu dari awalnya finalis, sekarang sudah resmi menjadi Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2024. Nah, di dalam karantina itu aku ada karantina selama 3 minggu nih teman-teman. Jadi di dalam karantina itu aku juga dapat workshop, sosialisasi mengenai kesehatan mental. Tapi nggak cuma kesehatan mental juga, tapi aku juga belajar untuk mengenal emosi-emosi yang ada pada remaja saat ini. Oke, menarik banget ya ternyata. oh iya, aku mau tanya nih, kan sekarang lagi trending banget ya masalah kesehatan mental di media sosial. Nah, kenapa sih kesehatan mental pada remaja itu penting banget, Kak? Penting sekali karena saat ini kan kita lagi peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, dalam masa kanak-kanak itu kita hanya mengenal emosi-emosi yang masih awam aja, yang biasa aja. Lalu nanti ketika beranjak dewasa, beranjak remaja, kita baru mengenal emosi-emosi yang lebih kompleks. Kayak turunannya dari emosi senang tuh apa aja sih? Turunannya dari emosi sedih tuh apa aja sih? Nah, di masa remaja ini itu masa-masa yang paling krusial karena ini peralihan yang belum pernah kita tahu. Karena dalam peralihan itu kan kita juga mengalami akil balik. Kalau kalian teman-teman tahu mengenai akil balik, itu juga masa krusial dalam remaja yang berdampak pada kesehatan mental. Oh iya, jadi sepenting itu ya ternyata kesehatan mental pada remaja. Lalu di sini kita punya 5 pertanyaan yang mau kita tanyain ke kakak nih. Dan pertanyaan pertama, apa sih hal yang membuat kakak tuh tertarik di bidang yang sedang kakak jalani ini? Oke. Duta Genre itu kan lingkupnya itu remaja, terlebih mengenai sosial. Aku nggak hanya belajar tentang kesehatan mental, tapi juga mengenai stunting, turunannya stunting itu apa-apa lagi. Terus kita kalau di genre itu jauh lebih lingkupnya tuh kami biasa mainnya tuh di bagian Erpetra, di yang daerah-daerah yang mungkin kita kenal dengan slum area. Daerah-daerah itu perlu kita untuk sosialisasikan mengenai gimana sih gizi seimbangnya baik. Terus 100 hari emas tuh apa aja sih, kesehatan mental pada anak tuh penting banget gak sih? Nah, itu yang kita suka sepelekan tapi ternyata itu sangat penting di masa depan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, itu tanda-tanda awal masalah kesehatan mental pada remaja itu apa aja sih, Kak? Aku penasaran banget nih. Oke, tanda-tanda awalnya itu teman-teman yang biasanya sebutannya yang biasanya bersosialisasi, tapi lama-lama kalau dia misalnya kena kesehatan mentalnya terganggu, biasanya mulai menutup diri. Terus dari situ menutup diri, dia nggak cerita dengan siapa-siapa, nanti ujung-ujungnya kalau dia memang sudah parah sekali, dia akan larinya ke self harm. Setelah self harm nanti akan ada penurunan berat badan yang sangat signifikan, terus ada rentetan penyakit-penyakit yang akan dialami dari efek dampak dari si kesehatan mental itu. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga, aku mau nanya tentang apa aja faktor yang menyebabkan remaja bisa mengalami gangguan kesehatan mental, Kak. Oke. Kalau faktornya tuh lingkungan ya, dari keluarga bisa, kalau memang keluarganya broken home, memang anaknya juga secara mental iman tidak kuat juga bisa terganggu. Itu satu. Terus dari faktor pertemanan, lalu faktor sosial media, karena kita 24/7 beririsan terus dengan sosial media, nggak terlepas dari sosial media. Kalau kita nggak bijak dalam menggunakan sosial media, lalu terpengaruh oleh tren-tren yang ada, itu akan berdampak pada kesehatan mental kita sendiri. Yang keempat, benar nggak sih kalau media sosial itu mempengaruhi kesehatan mental pada remaja? Kalau benar, kenapa ya? Betul sekali. Jadi sesuai dengan yang tadi udah aku jelasin, sosial media itu kan beririsan dengan kita 24/7. Kita nggak bisa lepas dari handphone, nggak bisa lepas dari TikTok, Instagram, karena memang hakikatnya manusia itu sekarang sebenarnya manusia dengan sosial media gitu kan.
Iya, sudah ketergantungan. Nah, dari sosial media itu ada yang namanya cyberbullying. Kalau teman-teman salah sedikit saja, netizen tuh akan dengan mudah membuli kalian di sosial media. Terus di sosial media sendiri ada standar-standarnya. Nah, ketika teman-teman merasa dirinya itu nggak memenuhi standar di sosial media itu, pasti akan ada rasa kecewa. Mungkin kalau memang sudah kecewanya berlebih banget, itu berdampaknya kepada kesehatan mental teman-teman sendiri. Teman-teman nggak kuat dengan standar yang ada, akhirnya menutup diri dari sosial media itu, ya berdampaknya pada kesehatan mental seperti itu. Kak mau nanya, contoh standar-standar sosial media yang kakak maksud tuh kayak gimana sih kak? Kayak kita mulai dari perempuan kan ya. Kalau kayak perempuan tuh harus tinggi, putih. Kalau kalian tahu tren-tren yang baju-baju terbuka, crop top, itu kan kadang itu memunculkan insecure-nya seseorang. Nah, hal itulah yang standarnya nggak bisa kita penuhi, akhirnya berdampak pada kesehatan mental kita. Kalau kita nggak bisa menjaga dan menggunakan sosial media secara bijak dan positifnya yang diambil. Oke, makasih kak. Oke, nah kita kan udah bahas tentang pentingnya kesehatan mental, gejala yang bedainnya, faktor media sosial terhadap kesehatan mental, tanda-tanda awalnya dan lain sebagainya. Aku mau nanya lagi nih, kalau yang stres gitu, misalnya karena tugas, pertemanan, ataupun karena keluarganya, itu bakalan berdampak nggak sih buat kehidupannya? Stres, tugas, pertemanan, kita mulai dari tugas ya. Kalau semisal guru-guru itu memberikan tugas yang berlebihan dan kita nggak bisa memanajemen waktu kita, tentu akan berdampak. Tapi kalau sebaiknya kita belajarlah untuk memanajemen waktu dengan baik, supaya ketika tugas itu dibutuhkan untuk dikumpulkan, kita bisa mengumpulkan. Terus tadi pertemanan, di lingkup pertemanan itu memang dikenal ada kita sebut dengan bully-bully seperti itu kan, labrak-labrakan adik kelas, kakak kelas, itu memang sering terjadi dan masih sampai saat ini. Bahkan di lingkup SMA 4 sendiri pun masih ada. Nah, kalau itu sudah merajalela, untungnya di SMA 4 ini kita difasilitasi oleh PIKR Abisa Tiasona ya. Nah, fungsi dari PIKR ini untuk menerima setiap emosi-emosi yang mau kalian lakukan, konseling yang ingin kalian lakukan bersama konselor mini kami, konselor cilik kami. Jadi seperti itu. Tentu berdampak dalam kehidupan. Sepertinya sudah cukup untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada Kak Karen dan anggota kelompok 2. Dan sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi di proyek selanjutnya.